Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sugiyarti, NIM 16101157, Prodi Ilmu Administrasi Publik. Baru sebulan menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, Gus Dur tidak tanggung-tanggung dalam menegakkan kebebasan pers. Langkahnya adalah melikuidasi Departemen Penerangan. Pada era Orde Baru, Departemen Penerangan merupakan pengatur, pengawas, dan pengendali informasi. Gus Dur melikuidasi Departemen Penerangan bukan sekedar menghilangkan tugas-tugas Departemen Penerangan, namun Departemen Penerangan dianggap sebagai simbol government opinion. Bagi Gus Dur, dalam sebuah negara demokrasi, informasi adalah public opinion. Informasi itu milik publik, bukan milik pemerintah seperti era Orde Baru. Menurut Gus Dur, Departemen Penerangan itu dosanya memonopoli kebenaran. Padahal informasi itu adalah kebenaran publik, maka pers itu harus bebas, tidak perlu ada Departemen Penerangan. Alasan lainnya adalah saat itu Departemen Penerangan hanya sibuk dengan urusan perizinan, memungut bayaran atas izin-izin tertentu. Jadi ya dihapuskan saja. Selanjutnya Badan Informasi dan Komunikasi Nasional pada 7 Desember 1999 dibentuk sebagai pengganti Departemen Penerangan. Namun tujuannya berbeda, yakni memfasilitasi segala kepentingan informasi publik. Gus Dur adalah Presiden Indonesia pertama sejak Orde Baru yang mengusulkan ide objektivitas sejarah ketika ia menggulirkan wacana pencabutan TAP MPRS 25 tahun 1966. Gus Dur mengusulkan pencabutan ketetapan Majelis tentang pembubaran PKI dan pernyataan pelarangan pengembangan ide Marxisme itu karena dianggapnya telah usang, alias out of date. Argumen Gus Dur saat itu tidak terbaca secara utuh karena gelombang protes atas usulannya telah lebih dahulu naik melebihi keinginan luhurnya. Dari media massa, sedikitnya dapat diketahui 3 alasan objektif Gus Dur. Yang pertama, bahwa konsep-konsep Marxisme telah dipelajari terbuka di lingkungan perguruan tinggi. Kedua, era komunis telah berakhir seiring berakhirnya negara Uni Soviet di ujung babak Perang Dingin. Yang ketiga, dendam sejarah masa lalu harus disingkirkan demi menata kehidupan Indonesia yang lebih baik ke depan. Humanisme Gus Dur adalah alasan paling jelas mengapa ia melontarkan gagasan pencabutan TAP MPRS 25 1966. Latar belakangnya sebagai mantan Ketua Umum Nahdlatul Ulama yang pernah menerima tekanan dan perlakuan buruk negara Orde Baru serta posisinya selaku tokoh aktivis keagamaan dan hak asasi manusia merupakan faktor-faktor yang saling menjalin sebagai inti pelita hatinya. Manakala ia menggagas ide pencabutan TAP MPRS 25 1966 dari posisinya selaku Presiden Republik Indonesia. Ia berbicara mewakili mereka yang sama sekali tidak memiliki hak untuk menyatakan mendukung atau menolaknya. Mereka yang ada di tumpukan sampah sejarah namun masih hidup, menghirup udara, beranak pinak, dan menghormat pada bendera merah putih. Dapat disimpulkan bahwa pola pemimpin Gus Dur cenderung informal. Mungkin hal ini tidak lepas dari basic Gus Dur sebagai seorang kiai dan juga sebelumnya aktif di LSM. Sehingga pola kepemimpinannya tidak terlalu formal. Pada pola kepemimpinan melalui komunikasi, Gus Dur pada dasarnya sangatlah terbuka, demokratis, tapi kadang cenderung diktator jika mengingat dirinya sebagai kiai. Tidak pernah pusing atas omongan atau kritik orang lain, berbeda dengan Soekarno dan Soeharto yang anti kritik dengan caranya sendiri-sendiri. Dari aspek demokrasi, Gus Dur sebenarnya pemimpin yang paling baik. Dia amat toleran, terbuka dalam merespon pendapat dalam arti sesungguhnya. Dia juga berani dengan tegas mengancam siapa saja yang dianggap mau melakukan tindakan anarkis. Terkait kelemahan komunikasi politik Gus Dur adalah terlalu banyak bicara, inkonsistensi, suka mencampur adukan yang serius dan guyon, sering memberikan pernyataan kontroversial di media yang belum tentu kebenarannya. Sampai muncul pernyataan dari para politisi kalau Gus Dur ngomong gak usah terlalu didengerin. Melihat penjelasan tersebut, pemimpin seperti ini akan kekurangan kepercayaan dan kredibilitasnya. Pernyataan yang inkonsistensi akan membingungkan para bawahannya dalam memahami kehendak Gus Dur.
Jika mengaca pada bagaimana kepemimpinan efektif bagi Gus Dur, bisa dinilai Gus Dur kurang bisa memenuhi indikator sebagai pemimpin efektif, sebab Gus Dur kurang bisa membangun kepercayaan banyak orang, baik dari loyalisnya maupun dari para rival politiknya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas perkenan dan arahan dari Bapak, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.